Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Riri selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan saya pribadi Auliana Dermawan dari Prodi S1 Sistem Informasi angkatan 2023 dengan 3 digit NIM terakhir 038. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian dengan topik analisis sistem informasi terhadap layanan e-commerce bagi kepuasan konsumen. Proposal ini didahului dengan bab pertama, yakni ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir ada batasan istilah. Penelitian ini melatar belakangi bahwa kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap paradigma kehidupan masyarakat dan membuka peluang baru terutama dalam sektor e-commerce. Pertumbuhan pesat e-commerce di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni yang pertama inovasi teknologi, yang kedua perubahan perilaku konsumen menuju belanja online, dan yang ketiga ketersediaan perangkat canggih seperti handphone dengan fitur yang semakin tinggi memainkan peran penting dalam meningkatkan kenyamanan dalam berbelanja secara online. Persaingan di e-commerce tentunya akan semakin ketat, maka dari itu produsen harus bisa untuk beradaptasi dengan cepat dan fokus pada analisis serta perancangan sistem informasi yang mendukung layanan 24 jam untuk menjaga daya saing. Dengan demikian, proposal ini penulis gunakan dengan metode kuantitatif dan harapannya dapat memberikan data empiris untuk memahami lebih dalam preferensi konsumen atau pandangan konsumen mengenai tren belanja online dan faktor-faktor keberhasilan platform e-commerce, sehingga dapat membantu produsen dan penyedia layanan e-commerce dalam mengoptimalkan operasional dan meningkatkan pengalaman berbelanja bagi pelanggan. Terdapat beberapa rumusan masalah dalam proposal ini, antara lain yang pertama, apa faktor-faktor utama dalam sistem informasi e-commerce yang mempengaruhi kepuasan konsumen? Yang kedua, mengapa perbaikan atau inovasi sistem informasi dianggap penting untuk meningkatkan kepuasan konsumen? Dan yang ketiga, bagaimana kualitas sistem informasi e-commerce dalam kepuasan para konsumen? Tujuan dari proposal penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen terhadap layanan e-commerce. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kepentingan mengenai perbaikan atau inovasi sistem informasi e-commerce dalam kepuasan konsumen. Yang ketiga adalah untuk mengetahui kualitas sistem informasi e-commerce seperti apa dalam mempengaruhi kepuasan konsumen. Manfaat dari proposal penelitian ini adalah yang pertama, mengukur secara objektif dengan mempertimbangkan faktor-faktor tingkat kepuasan konsumen terhadap layanan e-commerce. Yang kedua, meningkatkan efisiensi, kehandalan, dan kepuasan konsumen dalam konteks layanan e-commerce. Yang ketiga, menganalisis kualitas sistem informasi pada platform e-commerce untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Selanjutnya ada batasan istilah. Yang pertama yaitu analisis sistem informasi. Ini berfokus pada analisis komponen dan struktur dari sistem informasi e-commerce itu sendiri. Yang kedua, layanan e-commerce berfokus pada layanan yang diberikan seperti bentuk transaksi dan interaksi konsumen dengan produsen dalam pembelian secara online. Yang ketiga yaitu kepuasan konsumen, berfokus pada pandangan terhadap kualitas produk, layanan konsumen, dan proses transaksi yang jelas. Yang keempat, ada faktor-faktor pengaruh seperti kecepatan transaksi, keamanan, dan ketersediaan informasi dari produk. Yang kelima, ada platform e-commerce, berfokus pada analisis sistem informasi di berbagai platform e-commerce yang mencakup penjualan barang dan jasa secara online. Pada bab 2 proposal penelitian terdapat dua bagian, yakni penelitian terdahulu yang relevan dan landasan teori. Yang pertama, yakni penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti untuk mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru sebagai penelitian selanjutnya. Contoh, penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian saya ada dari Ahmad Saputra tahun 2017 dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Penerapan E-commerce dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen.
dengan hasil bahwa variasi konsumen didapat dengan menerapkan variabel independen. Yang kedua, ada Rahmat Ramadan tahun 2019 dengan judul E-Service Quality Kepuasan Konsumen melalui e-commerce terhadap loyalitas konsumen. Mendapatkan hasil bahwa e-service quality, loyalitas konsumen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Yang terakhir, Swastika Suryani Komsi Koranti tahun 2022 dengan judul Kualitas Pelayanan, Kepercayaan, dan Keamanan serta pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan melalui sikap pengguna e-commerce. Dengan hasil bahwa faktor kepercayaan memiliki pengaruh langsung dan paling signifikan terhadap kepuasan pelanggan melalui sikap pengguna e-commerce. Selanjutnya ada landasan teori. Dalam sebuah penelitian, landasan teori berfungsi sebagai fondasi yang mendukung argumen penelitian. Pada topik penelitian ini, landasan teori dimulai dari yang pertama, yaitu analisis. Analisis adalah suatu proses yang penting dalam memahami, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan dari suatu keseluruhan yang kompleks. Analisis penelitian yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, pengumpulan data yang akurat, dan penerapan metode analisis yang tepat untuk mencapai tujuan penelitian dengan cara yang mendalam dan bermakna. Selanjutnya yaitu sistem. Sistem merupakan struktur yang kompleks terdiri dari elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Elemen-elemen sistem mencakup tujuan, batasan, kontrol, proses, pengeluaran, dan umpan balik. Yang ketiga yaitu informasi. Informasi adalah sumber daya yang dapat membantu suatu perusahaan membuat keputusan. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh memiliki kualitas dan nilai yang tinggi, sehingga mampu untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional dalam bisnis. Yang keempat, sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu kumpulan komponen yang saling berhubungan, terdiri dari manusia, teknologi informasi, dan proses kerja untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi guna mencapai tujuan tertentu. Tanpa adanya sistem informasi, organisasi mungkin kesulitan mengelola informasi, membuat keputusan yang efektif, dan mempertahankan profitabilitas yang semuanya merupakan faktor penting bagi keberlanjutan dan kelangsungan daya saing suatu bisnis di era modern saat ini. Kelima yaitu layanan. Layanan melibatkan interaksi antara penyedia layanan dan penerima layanan, di mana pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan menjadi fokus utama. Layanan yang baik sangat penting karena dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Keenam yaitu e-commerce. E-commerce yaitu jual beli secara online berupa elektronik, termasuk pemasaran dan pembelian melalui media elektronik, melibatkan pada aktivitas jual beli, pemasaran, dan pembelian secara elektronik atau online. Landasan teori yang ketujuh yaitu kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah suatu keadaan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen terpuaskan atau terpenuhi melalui suatu produk. Yang terakhir yaitu konsumen. Konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa untuk tujuan tertentu. Konsumen menekankan banyak aspek berbeda, termasuk perilaku penggunaan produk atau layanan. Pada bab 3 proposal penelitian diawali dari jenis penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan oleh para ahli untuk menggambarkan suatu keadaan secara rinci dan sistematis. Dalam penelitian deskriptif terkait sistem informasi layanan e-commerce, fokus utamanya adalah pengumpulan data dengan cakupan aspek kepuasan pelanggan atau konsumen. Selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menyelidiki dan mengetahui lebih mendalam mengenai implementasi sistem informasi terhadap layanan e-commerce bagi kepuasan konsumen atau pelanggan.
dimulai dari penulis melakukan penelitian berupa analisis literatur sampai tahap terakhir yaitu hasil analisis. Yang ketiga, ada sumber data dan data penelitian. Sumber data dari penelitian ini adalah dengan melakukan kuesioner. Sumber data berbentuk kuesioner merupakan cara pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui pandangan responden dari sebuah topik penelitian tersebut. Data penelitian didefinisikan sebagai segala jenis fakta dan angka yang digunakan sebagai bahan penyusunan informasi dalam suatu penelitian. Dalam penelitian digolongkan menjadi beberapa kategori, yaitu data primer yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian melalui kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dari sumber lain seperti dokumen atau bahan yang telah diperoleh dari pihak lainnya. Data penelitian sangat berperan penting dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman dalam bidang kajian yang tidak dapat dianggap remeh, karena kualitas hasil penelitian sangat bergantung pada kualitas dan karakteristik data yang digunakan. Metode atau teknik pengumpulan data dalam penelitian contohnya seperti wawancara, observasi, dan kuesioner. Dalam konteks ini, kuesioner menjadi pilihan yang tepat bagi peneliti melakukan penelitian karena efektif bagi sejumlah besar responden dan memungkinkan dilakukannya analisis kuantitatif. Kuesioner memiliki keunggulan berupa efektivitas dan kemampuannya dalam memberikan gambaran yang lengkap. Akan mendukung tujuan penelitian, penulis dengan mengukur kepuasan pelanggan terhadap sistem informasi yang ada di platform e-commerce. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Beberapa teknik analisis data dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai layanan e-commerce dan kepuasan pelanggan, mulai dari statistik deskriptif berguna untuk merangkum data kuesioner. Yang kedua, yaitu statistik inferensial membantu membuat prediksi yang lebih luas terkait layanan e-commerce. Yang ketiga, analisis regresi membantu memahami hubungan antara variabel tertentu, misalnya sejauh mana sistem informasi berkontribusi terhadap kepuasan pelanggan. Yang keempat, analisis faktor untuk menyederhanakan data kuesioner dengan mereduksi sejumlah besar variabel menjadi faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap suatu layanan e-commerce. Yang kelima, yaitu analisis diskriminan untuk mengelompokkan pelanggan dengan cara mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam kepuasan pelanggan antar kelompok. Dan yang terakhir yaitu kerangka analisis untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel yang diukur melalui hasil kuesioner tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait proposal penelitian dengan topik analisis sistem informasi terhadap layanan e-commerce bagi kepuasan konsumen. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.